Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu, dan tentu saja pertemuan kita ini kita harapkan benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan lanjutkan apa yang kemarin saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana kita seharusnya menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita, sahabat kita, sehingga benar-benar kita ini punya kerinduan terhadap Al-Quran karena cinta kita kepada Al-Quran. Seorang sahabat yang betul-betul mencintai sahabatnya selalu akan merindukan untuk bertemu dengan sahabatnya, dan pada saatnya bertemu dengan sahabatnya tentu saja akan senang. Nah, pertanyaan yang penting bagi diri kita, ketika kita bertemu dengan Al-Quran, senang nggak? Ada nggak kerinduan kita untuk bertemu dengan Al-Quran? Dan pada saat kita bertemu dengan Al-Quran, ada perasaan gembira karena Al-Quran betul-betul kita rindukan untuk kita temukan. Nah, salah satu wujud dari kerinduan kita itu adalah keinginan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Tentu saja tidak hanya sekadar membaca dengan lisan, tetapi membaca dengan hati. Karena mata kita itu bisa melihat sesuatu dan lisan kita bisa mengucap sesuatu, tetapi ketika apa yang kita lafalkan itu tidak sesuai dengan apa kata hati, maka apapun yang kita lafalkan itu tidak banyak mempengaruhi diri kita. Dan bahkan saya katakan, apa yang kita katakan tidak dari lubuk hati yang paling dalam, itu seringkali tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa pada diri kita dan orang lain yang kita ajak bicara. Ini persoalan pengalaman hidup, ini spiritualitas yang tidak bisa dipahami oleh orang, karena kita harus mengalami. Jadi pengalaman spiritual itu sulit diceritakan kepada orang lain karena sifatnya sangat personal. Saya merasakan betul ketika saya diajar oleh guru-guru saya yang benar-benar mengajar dengan tulus. Apa yang dia katakan itu betul-betul sampai hari ini saya ingat. Berbeda dengan orang yang mengajar sekedar mengajar. Mudah sekali apa yang diajarkan itu kita lupakan. Dan inilah yang selalu saya upayakan, bagaimana saya bisa mengatakan sesuatu seperti apa yang ingin saya katakan di dalam hati, sehingga apa yang saya ucapkan itu betul-betul mempengaruhi diri saya, berpengaruh pada diri saya, dan insya Allah juga berpengaruh pada orang lain yang mau mendengarkan apa yang saya katakan, karena dia dengan tulus juga mau mendengarkan apa yang saya katakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berkisah tentang bagaimana orang itu melihat keutamaan Al-Quran, sehingga membaca Al-Quran itu benar-benar menjadi sesuatu yang dirasakan sebagai sesuatu yang bermakna, dan pada saat membacakannya di hadapan orang lain juga bisa memberikan pengaruh pada orang lain berupa pengaruh positif dari bacaan-bacaannya itu. Saya selalu mengatakan begini, mudah-mudahan ini tidak benar. Sebagian orang itu masih malas untuk membaca Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk untuk hidup manusia, untuk kepentingan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Jadi ada nilai-nilai luhur yang ada di dalam Al-Quran itu yang ketika kita coba untuk kita pahami, kita renungkan maknanya, kita yakini, dan ketika kita amalkan, benar-benar menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan ada sebagian orang yang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran karena katanya sulit. Padahal membaca Al-Quran itu sangat mudah. Dan insya Allah hanya sekedar membaca saja itu mendatangkan kebaikan dari Allah.
hanya sekedar membaca. Tentu saja membaca dengan betul-betul intens, artinya membaca dari dalam hati, dan membacanya itu benar-benar kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Itu datangnya kemanfaatan dari Allah, insya Allah akan bisa kita rasakan. Saya ingin mengajak para jamaah untuk memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana ketika kita membaca Al-Quran itu ternyata ada sesuatu yang beri manfaat pada diri kita. Yang pertama, membaca Al-Quran itu adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Bagaimana firman Allah yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan ayat ini saya mencoba untuk memahami apa makna ayat ini. Yang pertama, saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ada seorang ulama yang bernama Qatadah yang wafat pada tahun 1118 Hijriah. Dia mengatakan begini, Mutarrif bin Abdullah tabi'in, seorang tabi'in yang wafat pada tahun 95 Hijriah, jika membaca ayat ini beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang suka membaca Al-Quran betul-betul ingin membaca ayat ini dan mencintai ayat ini untuk dibaca, sehingga ini menjadi sesuatu yang seolah-olah dimiliki oleh para pembaca Al-Quran. Dikatakan di sini, kana Mutarrif rahimahullah idza qara'a hadzal ayah yaqul hadhihi ayatul qurra. Ini kata Ibnu Katsir. Jadi seorang ulama di kalangan tabi'in kalau membaca ini, beliau mengatakan ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi para pembaca Al-Quran itu senang membaca ini karena merasa memiliki ayat ini. Dan kerinduan untuk membaca ayat ini adalah kerinduan yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam karena cintanya pada ayat ini. Sehingga begitu dia membaca, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran ini, menegakkan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka itu senantiasa bisa berharap akan berniaga dengan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi bisnis yang tidak merugi itu ya tiga hal ini: membaca Al-Quran, menegakkan salat, dan berinfak dengan apa yang telah diberikan oleh Allah karena Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi tiga hal saja dilakukan sudah ini. Utamanya ketika kita mau membaca Al-Quran. Tilawatul Quran itu membaca Al-Quran tetapi dengan intensitas yang tinggi, sehingga benar-benar membacanya itu dengan membaca yang benar. Ada niat untuk membaca karena Allah dan membacanya benar-benar ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga orang itu mau membacanya dari lubuk hati yang paling dalam. Nah,
Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, mengutip apa yang dikatakan oleh Qatadah, bahwa Muttarib, seorang tabi'in, itu kalau membaca ayat ini, dia berkomentar, ini adalah ayat orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, silakan nanti bisa dilacak di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 6, ya, pada juz 6 halaman 455. Sementara di dalam kitab tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, dia mengatakan begini, maksud ayat ini adalah terus-menerus membacanya dan menjadi kebiasaannya. Jadi dalam pengertian kalau kita itu mau membaca terus-menerus dan menjadi kebiasaan untuk membacanya, insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak akan merugi di dalam berniaga dengan Allah. Artinya ini adalah sebuah perniagaan, ya, kontrak bisnis yang tidak akan pernah merugikan kita. Kita akan selalu beruntung. Mari kita baca terus-menerus ayat Al-Quran ini dan kita biasakan membaca ayat Al-Quran, insya Allah hasil pembacaan ayat Al-Quran itu akan mendatangkan manfaatan yang luar biasa ke diri kita. Ini yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab tafsir Fathul Qadir juz 6 halaman 137. Nah, dari manakah sisi tidak meruginya perdagangan dengan baca Al-Quran itu? Nah, di sini para ulama menekankan dari sisi ganjaran atau pahala yang kita dapatkan, satu huruf kita baca saja kita diganjar dengan satu kebaikan dan bahkan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Nah, ini yang sangat terkenal di dalam hadis yang bisa kita baca nanti di dalam Sunan At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ada kitab Sunan At-Tirmidzi, hadisnya hadis nomor 6469. Dia mengatakan bahwa man qara'a harfan. Jadi Rasulullah mengatakan man qara'a harfan. Imam At-Tirmidzi mengutip apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah itu pernah bersabda, siapapun yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan dengan bacaan itu. Satu kebaikan itu bisa dilipatkan menjadi 10 kebaikan yang sama. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan saja, nilai pahalanya luar biasa. Kalau ini benar-benar kita baca dengan niat karena Allah dan benar-benar kita baca dengan maksud untuk mencari ridha Allah. Allah yang akan memberikan ganjaran pada diri kita dengan kebaikan yang seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa setiap orang Islam, siapapun orang Islam yang membaca Al-Quran satu huruf saja, memahami atau tidak, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Dan sesungguhnya kemuliaan Allah itu maha luas, meliputi semua makhluk, baik orang-orang yang betul-betul ada di samping Rasulullah maupun kita. Orang Arab atau non-Arab tidak ada masalah. Orang biasa maupun orang-orang yang punya jabatan sama, punya kemungkinan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan seringkali orang tidak membahas pahala itu dengan bahasan yang tepat. Pahala itu sesuatu kebaikan yang datang dari Allah, dan kebaikan dari Allah itu bermacam-macam. Ada kebaikan yang langsung bisa kita rasakan karena kita melihat dengan mata kepala, tapi ada kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala, kita bisa merasakannya sebagai sebuah kebaikan karena memberikan ketenangan hati. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita sendiri tidak menyadari, tetapi Allah memberikan sesuatu itu dengan sangat masif. Dan itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu jangan pernah tidak mau membaca Al-Quran. Yang kedua, kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Ya, ini yang sangat terkenal itu di dalam surat Hud. Itu ada kata-kata yang indah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya. Di dalam surat Hud ayat 114 dikatakan sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan
perbuatan yang buruk. Artinya dosa-dosa kita akan terhapus sebagai akibat dan perbuatan yang baik. Nah, kita berharap dengan membaca Al-Quran saja ada dosa-dosa kita yang terhapus karena kita mendapatkan pahala dari pembacaan Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Kita harapkan begitu. Rasulullah pernah bersabda, yang kira-kira maknanya siapapun yang baca 100 ayat pada satu malam dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Ini kan janji pahala dari Allah yang luar biasa. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian yang keempat, baca Al-Quran itu akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat, karena apa, nilainya akan lebih baik. Ya, ini bisa kita lacak nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kira-kira kalau diringkas, Rasulullah itu pernah bersabda begini, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 unta yang hamil, gemuk serta besar? Sahabat itu menjawab, sahabat yang mendengar tawaran Rasulullah itu mengatakan, ya tentu saja Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Itu nilai dari pembaca Al-Quran, hanya 3 ayat di dalam sholat saja. Padahal di dalam sholat lebih dari 3 ayat yang kita baca. Artinya kalau kita berharap pahala dari Allah, itulah yang bisa kita lakukan. Nah, kenapa sekarang masih banyak orang yang enggan membaca Al-Quran? Padahal ada janji pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau membacanya, dan insya Allah tidak akan pernah ada orang yang rugi ketika mau membaca Al-Quran. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa membaca Al-Quran itu bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah sendiri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Rasulullah mengatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Aisyah itu meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atas bacaannya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini kan tawaran yang indah. Kadang-kadang kita tidak akan merespon tawaran itu karena kita tidak yakin dengan tawaran itu. Tetapi kalau kita yakin dengan tawaran itu, kita pasti akan tertarik untuk membacanya. Yang ketiga, mendatangkan syafaat. Membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan di dalam hadis itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi kita tertolong oleh bacaan Al-Quran yang pernah kita baca. Sehingga ketika kita itu tertolong, insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah ketika pada saat kita berada di hari kiamat, di mana tidak ada orang lain yang bisa menolong diri kita, dan kita pun tidak bisa menolong orang lain. Ada pertolongan dari Allah karena bacaan Al-Quran yang pernah kita baca. Dan masih banyak lagi keutamaan yang diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah yang pada saat ketika kita coba kita renungkan akan memotivasi kita untuk memperbanyak kegiatan membaca Al-Quran, dan pada saatnya kita akan yakin pada saatnya kita akan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini benar-benar merindukan, terutama saya, ada sekelompok orang yang betul-betul antusias, punya semangat membaca Al-Quran, bahkan ada jadwal tersendiri untuk membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang benar. Bukan sekadar membaca, tapi ada tadabbur, ada upaya perenungan terhadap bacaan itu. Ya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Pada waktu itu kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, inni la'arifu aswata ruf'atil asy'ariyina bil Qur'ani hina yadkhuluna bil laili wa arifu manazilahum
min aswatihim bil qur'ani bil laili wa in kunta lam ara manazilahum khina nazalu bin nahar. Rasulullah pernah bersabda, sungguhnya aku benar-benar mengetahui suara kelompok orang keturunan Asy'ari dengan bacaan Quran. Jika mereka memasuki waktu malam dan aku mengenal rumah mereka dari suara-suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam. Meskipun sebenarnya aku belum melihat rumah-rumah mereka ketika mereka berdiam di sana pada siang hari. Masya Allah. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Apakah yang kita pegang di malam hari? Sebagian ada yang megang remote control televisi dan banyak yang megang HP, menonton apa yang ada di televisi atau bermain dengan HP yang terkadang bukan hanya tidak bermanfaat tetapi mungkin saja memberikan efek negatif karena bermaksiat dengan HP itu, apalagi ketika kita tidak mengontrol diri. Wah, naudzubillah min dzalik. Bisa jadi dengan HP yang kita miliki itu kita akan melakukan banyak dosa karena bermacam-macam kegiatan bisa kita lakukan dengan HP itu, termasuk ketika kita melakukan ghibah, menggunjing orang. Dan kalau kita ini benar-benar ingin membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah kita akan dapatkan banyak hal yang pada saatnya, insya Allah banyak hal yang kita dapatkan itu benar-benar akan bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa pada diri kita. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kata para ulama, salah satu ibadah yang paling agung di antara ibadah yang agung itu adalah membaca Al-Quran. Difahami dari apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah mengatakan begini, dhaminallahu liman ittaba'al qur'ana ayal alla yadilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Thumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Allah telah menjamin bagi siapapun yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan merugi di akhirat. Kemudian beliau membaca ayat wa manittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa di dalam surat Taha ayat 123. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, bahkan ada seorang ulama namanya Khabbab bin Al-Arad yang mengatakan begini, taqarraba mastata'ta wa'lam annaka lan tataqarraba ila Allah bi syai'in ahabba ilaihi min kalami. Ini ketika saya baca, Khabbab bin Arad itu salah seorang ulama di kalangan para sahabat yang memang namanya tidak banyak dikenal, menyatakan begini, beribadah kepada Allah semampumu, beribadahlah kepada Allah semampumu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan membaca firman-firman-Nya. Nah, ini sebuah athar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah juga menyatakan, man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu wal yanzur fa in kana yuhibbul qur'ana fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Siapapun yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikan, jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi cinta Allah dan Rasulnya itu dibuktikan dengan mencintai Al-Quran. Nah, seorang ulama yang saya kutip pendapatnya di satu kesempatan, namanya Wuhaib, menyatakan, kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat-nasihat yang bermacam-macam, maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan bisa mendatangkan kesedihan dibandingkan baca Al-Quran. Dan ketika kita betul-betul memahami dan mentadaburinya, dan inilah yang kemudian saya katakan pengalaman spiritual orang itu bermacam-macam ketika membaca Al-Quran. Nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran, mutiara-mutiara yang terpendam di dalam Al-Quran, itu kalau kita baca ya dengan hati, insya Allah akan memberikan kelembutan hati. Tiba-tiba kita bisa menangis, bisa bersedih, bisa gembira, bisa tertawa, bisa tersenyum karena kita memahami apa yang kita baca. Dan pada saat itulah kemudian ada pengaruh positif di dalam hati kita karena kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan
dan apa yang harusnya kita tinggalkan di dalam hidup kita, karena seolah-olah kita mendapatkan nasihat dari Al-Quran yang kita baca. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk dekat kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan hati, insya Allah. Dengan membaca Al-Quran di dalam hati, dengan membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan, insya Allah kita akan menjadi orang yang terus akan mendekatkan diri pada Allah, dan kedekatan kita kepada Allah itu akan mendatangkan ketenangan, dan ketenangan batin yang kita dapatkan insya Allah akan memberikan pengaruh positif pada diri kita, utamanya ketika kita menjalani hidup ini insya Allah. Hidup ini akan terasa indah dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, yang dengan bacaan itu insya Allah Allah akan berikan ketenangan jiwa, karena bacaan-bacaan yang pada saatnya akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Tentu saja masih banyak hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk bisa berbincang-bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.